Jadi sekarang, Donald Trump sedang membuat semacam ejekan aneh terhadap proses perdamaian dengan Iran. Kalau memang itu bisa disebut proses, pada akhirnya semua ini hanya mengerucut pada dua kemungkinan. Pertama, ada negosiasi serius di belakang layar, yang sama sekali tidak mereka bicarakan sambil menebar asap pengalih perhatian di sisi lain. Atau kedua, sejak awal ini, memang sudah jadi upaya negosiasi yang benar-benar gagal. Kalau apa yang Donald Trump katakan secara terbuka, dan yang dia unggah di situsnya sendiri, di Truth Social, di Twitter, dan di Gedung Putih, yang sekarang kurang lebih isinya sama, kalau semua itu benar, maka seluruh proses ini sudah pasti gagal. Jadi satu-satunya harapan yang tersisa adalah, sebenarnya apa yang sedang dinegosiasikan oleh pemerintah dengan pihak Iran itu sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang disampaikan Presiden ke publik. Karena sekarang ini, hal yang paling aneh justru terjadi kemarin, waktu Donald Trump memposting sesuatu di Truth Social. Dia menyerukan agar semua negara Muslim di Asia Barat dan Afrika Utara yang belum punya hubungan diplomatik dengan Israel harus menjalin hubungan itu dan bergabung dengan Abraham Accords. Padahal, banyak negara Muslim di Asia Barat dan di Semenanjung Arab memang belum pernah mengakui Israel. Karena bagi mereka, Israel itu sesuatu yang ditolak, dan negara Zionis dianggap bertentangan dengan pandangan mereka, setidaknya di hadapan publik mereka sendiri, tentang bagaimana Israel dan kawasan Timur Tengah atau Asia Barat seharusnya dibentuk. Jadi, negara seperti Arab Saudi pun tidak pernah bergabung. Dan sekarang Donald Trump mengatakan bahwa perjanjian damai dengan Iran harus melibatkan negara-negara lain, negara-negara yang sebenarnya tidak ikut berperang, untuk benar-benar bergabung. Dan ya, bisa saja orang berargumen bahwa Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan sebagainya memang bagian dari perang itu. Mereka juga pernah diserang oleh Iran. Tapi pada akhirnya, negosiasi yang benar-benar berlangsung itu, tentu saja antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, pihak-pihak resmi dalam konflik bersenjata ini. Dan Pak Trump sekarang mengatakan, lewat sebuah cuitan sekitar 24 sampai 48 jam yang lalu, bahwa negosiasi dengan Republik Islam Iran berjalan dengan baik. Kesepakatan itu hanya akan menjadi kesepakatan besar kalau semua ikut, atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Lalu dia sempat menyinggung sedikit Barack Obama dan mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan semua kepala negara dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan yang lainnya, termasuk juga Turki, Mesir, dan Yordania. Dia bilang sudah bicara dengan semuanya, dan kemudian menyatakan bahwa negara-negara ini harus ikut bergabung. Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain. Mungkin saja satu atau dua negara punya alasan untuk tidak bergabung dengan Abraham Accords. Tapi tunggu, dia bilang di sini, seharusnya semua negara itu diwajibkan, setidaknya secara bersamaan, menandatangani Abraham Accords. Dan ya, sekali lagi, mungkin memang tidak semua dari mereka bisa ikut bergabung, dan itu bisa diterima. Tapi sebagian besar seharusnya siap, mau, dan mampu membuat kesepakatan dengan Iran ini menjadi peristiwa yang jauh lebih bersejarah daripada yang mungkin terjadi sebaliknya. Ini maksud saya, Donald Trump pada titik ini sedang berkhayal tentang hal-hal yang dalam hubungan internasional dan hukum internasional sama sekali tidak punya presiden. Tidak pernah ada contoh di mana negara ketiga yang tidak terlibat, apalagi negara seperti Turki atau Mesir, benar-benar menjadi bagian dari perjanjian damai dengan pihak-pihak yang bahkan tidak pernah berperang dengan mereka. Maksud saya, ini benar-benar sesuatu yang melampaui apapun yang pernah kita dengar atau lihat sebelumnya. Dan kalau Donald Trump ingin menjadikan hal ini sebagai syarat untuk sebuah perjanjian damai, tampaknya dia tidak menjadikannya syarat mutlak, tapi dia terlihat ingin mendorong semua pihak ke arah itu. Kalau memang itu dijadikan syarat, justru itu cara paling pasti untuk memastikan tidak akan ada perjanjian damai yang nyata. Karena ini adalah sesuatu yang jelas tidak akan dilakukan oleh negara-negara lain.
meskipun mereka ingin melihat perdamaian perlahan kembali ke kawasan Teluk. Tapi kenapa pihak ketiga, negara-negara yang tidak terlibat, terutama seperti Turki atau Pakistan, mau bergabung dalam perjanjian damai apapun yang nantinya akan mengikat mereka dan memaksa mereka mengakui Israel? Negara yang selama ini mereka anggap bermasalah dan ingat mereka masih punya banyak persoalan sampai sekarang. Seth. Dan pada saat yang sama, dia juga kembali menulis di media sosial semacam garis merah bagi Amerika Serikat. Mereka tahu itu adalah garis merah mutlak bagi pihak lain, yang justru membuat tidak mungkin tercapai kesepakatan. Kemarin, baru 24 jam yang lalu, dia menulis bahwa debu nuklir uranium yang sudah diperkaya itu harus segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dimusnahkan. Atau, yang lebih diutamakan, dimusnahkan di tempat atau di lokasi lain yang bisa diterima. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Republik Islam Iran, dengan Komisi Energi Atom atau lembaga setara yang menjadi saksi proses dan peristiwa itu. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini. Ya, pada titik ini, usulan itu benar-benar gila. Maksud saya, Republik Islam sudah sangat jelas menyatakan bahwa ini adalah salah satu garis merah mereka. Mereka tidak akan menyerahkan uranium mereka, dan mereka juga tidak akan melepaskan hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai. Satu-satunya titik di mana kedua pihak sebenarnya bisa bertemu, di mana pandangan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi bisa beririsan, adalah soal bom nuklir. Iran mengatakan mereka tidak menginginkan bom itu. Mereka tidak ingin memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jadi sebenarnya, ya, disitulah mereka bisa bertemu. Dan disitulah JCPOA benar-benar berhasil menyatukan semuanya, dengan menuangkannya secara tertulis dan menambahkan banyak negara penjamin, termasuk negara-negara Eropa, termasuk Rusia, dan sejauh yang saya tahu, bahkan Tiongkok. Dalam perjanjian itu ada klausul yang menyatakan bahwa Iran akan mematuhi ketentuan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, yang merupakan perjanjian jauh lebih lama, berlaku sejak akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an. Traktat itu mengatur bahwa selain 5 negara pemilik senjata nuklir, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet pada waktu itu yang sekarang Rusia, dan Tiongkok, tidak ada negara lain yang secara hukum diizinkan memiliki senjata nuklir. Ada beberapa negara lain yang keluar dari kelompok inti itu dan mengembangkan senjata nuklir sendiri, melanggar NPT, India, Pakistan, tentu saja Israel, meskipun tidak pernah mengatakannya secara terbuka, dan Korea Utara. Tapi Korea Utara, India, dan Pakistan memang tidak pernah bergabung dengan NPT. Dan Korea Utara bahkan keluar dari NPT sebelum mengembangkan senjatanya. Jadi secara di atas kertas, mereka masih berada dalam batas yang diharapkan dari mereka. Dan Israel, tentu saja, juga bukan pihak dalam perjanjian itu, dan tidak pernah secara resmi mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir. Tapi sekarang, itu sudah jadi rahasia umum. Atau, sebenarnya, mungkin bukan lagi rahasia umum. Saya bahkan tidak tahu harus menyebutnya apa sekarang. It's not an open secret. It is, I don't know what to call it anymore. It's a matter of fact. Even the Israeli politicians speak Itu fakta. Bahkan politisi Israel sendiri bicara terbuka soal itu, bahwa mereka seharusnya mengebom pihak lain dengan senjata nuklir. Nah, inti dari perjanjian NPT adalah memastikan bahwa negara seperti Iran punya hak hukum untuk menggunakan teknologi nuklir dan bahan fisil untuk tujuan damai, terutama untuk energi dan keperluan medis. Dan di sisi lain, mereka tidak mengembangkan senjata dari situ. Iran sepenuhnya setuju dengan hal itu, dan itulah yang diatur dalam JCPOA, yang juga sudah dikonfirmasi oleh semua pihak termasuk IAEA bahwa Iran mematuhinya. Jadi ini jelas sesuatu yang mungkin dilakukan. Sedangkan soal apa yang terjadi di Selat Hormuz dan semua masalah lanjutan yang muncul akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran, itu urusan lain. Dan itulah yang sedang mereka negosiasikan. Iran sudah sangat jelas menyatakan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat harus pergi. Harus ada pembayaran ganti rugi kepada Iran, terutama dari koalisi perang negara-negara Teluk,
yang membantu dengan menyediakan wilayah dan ruang udaranya bagi pihak penyerang, bagi agresor. Semua tuntutan itu, Iran dasarkan juga pada hukum internasional, yang memang menyatakan bahwa jika sebuah negara diserang, maka negara itu berhak menuntut ganti rugi. Jadi, Selat Hormuz sekali lagi menjadi salah satu isu lain. Tapi hal-hal seperti itu masih bisa dinegosiasikan. Sedangkan hal lain yang sudah kita lihat sebelumnya, seperti syarat agar negara ketiga ikut dalam perjanjian damai ini, itu adalah gagasan yang luar biasa. Menurut saya, hal ini justru menimbulkan pertanyaan. Apakah semua ini memang dimaksudkan untuk serius? Maksud saya, pertama-tama, apakah prosesnya sendiri, proses perdamaian dari pihak Amerika Serikat, benar-benar dimaksudkan dengan sungguh-sungguh? Atau sebenarnya, seperti yang banyak dari kita khawatirkan, ini cuma pengalihan lain, kali ini agar Amerika Serikat bisa mempersiapkan diri lagi, menyusun strategi baru, lalu melancarkan gelombang serangan berikutnya. Itu tentu saja adalah skenario terburuk yang bisa kita bayangkan, bahwa itulah sebenarnya yang diinginkan Amerika Serikat, bahwa Donald Trump memang ingin hal itu terjadi. Tapi ada juga kemungkinan lain, yaitu bahwa ini semua hanyalah bentuk ketidakmampuan total dalam memimpin proses perdamaian dengan benar. Dan opsi ketiga adalah bahwa ini sekali lagi cuma kedok saja untuk entah bagaimana menyenangkan pihak Israel. Karena saat ini, mereka adalah pihak yang paling keras menentang atau bisa dibilang pengganggu utama dalam seluruh proses ini. Dari sisi mereka, Iran menuntut agar Lebanon juga dilibatkan. Tapi sebenarnya, sekarang Iran punya posisi yang jauh lebih kuat dalam menentukan apa yang ingin mereka lihat terjadi di kawasan ini. Karena sekali lagi, mereka pada dasarnya memenangkan perang 40 hari melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka tidak bisa menerima kalau Israel terus mengebom Lebanon dan Hizbullah, lalu terus membunuh warga di sekitarnya. Mereka ingin bagian itu juga masuk dalam keseluruhan kesepakatan. Kita juga melihat sekarang bagaimana Israel tentu saja kembali melanggar perjanjian gencatan senjata yang sedang berlaku. Karena gencatan senjata yang dinegosiasikan antara Iran dan Amerika Serikat itu sebenarnya mencakup Lebanon. Secara teori, Amerika Serikat seharusnya juga menegakkan gencatan senjata itu terhadap Israel. Tapi nyatanya tidak dilakukan. Israel saat ini, sementara kita bicara, sedang membantai warga di Lebanon Selatan. Serangannya ke Lebanon masih terus berlangsung, khususnya di wilayah selatan. Seperti biasa, Israel mengartikan gencatan senjata sebagai situasi di mana pihak lain berhenti menembak, sementara mereka tetap melanjutkan pembunuhan massal terhadap rakyat di tanah mereka sendiri. Yang mengejutkan bagi saya adalah, Iran sejauh ini belum menggunakan hal ini sebagai alasan untuk membalas menyerang Israel. Bagi saya, itu menunjukkan bahwa meskipun mereka punya keunggulan militer, mereka juga tidak ingin kembali ke fase perang yang bersifat fisik. Tentu saja, perang ini belum berakhir, dan sekarang ada blokade maritim yang diperluas yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Iran, dan itu sendiri juga merupakan tindakan perang. Jadi, peperangan sebenarnya belum selesai, tapi serangan bom timbal baliknya sudah berhenti. Dan Iran kapanpun bisa saja menggunakan semua pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang dilakukan Israel sebagai alasan untuk berkata, tidak, kami akan lanjutkan lagi serangan ke Israel. Tapi menurut saya, saat ini, Teheran tampaknya lebih ingin mengonsolidasikan posisi mereka di meja perundingan, berdasarkan fakta-fakta yang sudah terbentuk selama 40 hari yang sangat berdarah di pihak mereka. Namun, tentu saja, hal itu akan membutuhkan Amerika Serikat untuk menepati isi perjanjian gencatan senjata pertama, lalu mencapai kesepahaman dengan Iran agar bisa bergerak menuju perjanjian damai yang sesungguhnya. A proper peace agreement. And on this part, I would just like to say. Dan di bagian ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa sekarang sudah banyak sekali skeptisisme, dan saya sendiri juga sangat skeptis. Apakah semua ini benar-benar bisa tercapai? Belum lama ini, tepatnya kemarin, ada diskusi yang sangat bagus di kanal The Duran milik Alexander Merceris dan Alex Christoforou yang mereka jalankan bersama. Mereka membahas
seberapa mungkin, seberapa realistis kita bisa mencapai sebuah kesepakatan yang sebenarnya. Dan keduanya dengan tepat menunjukkan bahwa yang sedang dibicarakan sekarang hanyalah upaya untuk menguatkan gencatan senjata menjadi semacam nota kesepahaman, memperpanjangnya menjadi 60 hari, dan pada dasarnya membuat kerangka perjanjian tentang bagaimana menuju kembali pada hubungan damai di kawasan Teluk. Tapi itu masih sangat jauh dari perjanjian damai yang sesungguhnya, dan itu memang benar sekali. Meskipun nota kesepahaman ini atau MOU ini jelas merupakan salah satu hal yang paling mungkin bisa dicapai saat ini, masalahnya adalah tentu saja MOU seperti ini sangat mudah dilanggar dan sangat mudah diabaikan. Karena pada dasarnya dokumen ini tidak mengikat secara hukum. Itu hanya selembar kertas yang menjelaskan bagaimana kedua pihak memandang masa depan seharusnya berjalan, tapi tidak punya kekuatan di bawah hukum internasional. Dan bahkan kalaupun punya, kita sudah melihat bagaimana Amerika Serikat memperlakukan misalnya JCPOA, yang sebenarnya merupakan hukum internasional dan seharusnya mengikat Amerika Serikat, tapi kemudian mereka begitu saja keluar dan meninggalkannya. Kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat tidak terikat oleh dokumen perjanjian apapun. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang perang agresi, dan ini jelas merupakan perang agresi. Jadi Amerika Serikat, dengan banyak cara berbeda saat ini, sedang melanggar perjanjian-perjanjiannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa Iran mau ikut dalam hal ini? Menurut saya, jawabannya paling mungkin adalah, apalagi yang bisa dilakukan? Mereka tetap perlu membangun masa depan bersama tetangga dan kawasan sekitarnya. Amerika Serikat juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jadi harus ada cara untuk berurusan dengannya. Dan sekarang Iran sudah berhadapan dengan Amerika Serikat secara militer. Mereka bertahan, dan mereka telah menunjukkan kepada AS dan Israel bahwa keduanya tidak tak terkalahkan. And Israel that they are not invincible. On the contrary, yes, Sebaliknya, ya, Israel dan Amerika Serikat memang mampu menyerang Iran, melukai mereka dengan parah, bahkan membakar sebagian wilayah Teheran. Ya, mereka bisa melakukan itu. Tapi mereka tidak bisa menghilangkan kemampuan serangan balasan Iran. Dan ini sebenarnya hal yang cukup baru dalam perang kali ini. Selama ini, kita biasanya menganggap kemampuan serangan balasan hanya ada di ranah nuklir, kan? Kalau kita bicara soal serangan balasan, biasanya yang dimaksud adalah konsep saling menghancurkan yang pasti, atau mutual assured destruction. Dalam struktur pencegahan itu, kalau satu negara bersenjata nuklir menembakkan nuklirnya ke negara lain, negara yang diserang masih punya kemampuan untuk menembakkan nuklirnya kembali ke pihak pertama. Akibatnya, dua-duanya hancur. Nah, begitulah cara kita memandang kemampuan serangan balasan selama ini. Iran sekarang sudah membuktikan lewat perang ini bahwa kemampuan serangan balasan konvensional saja sudah cukup untuk membuat lawan berhenti ketika perang benar-benar pecah. Itu yang kita lihat. 40 hari perang kinetik, dan Iran berhasil membuat Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan mereka. Di satu sisi, karena Amerika dan Israel mulai kehabisan persenjataan. Tapi di sisi lain, juga karena Iran setiap saat bisa membalas dengan kemampuan serangan konvensionalnya, dengan rudal dan drone, ke sasaran Amerika, yang nilainya kira-kira sebanding dengan apa yang dibom Amerika dan Israel di Iran. Dengan begitu, Iran mengirim pesan yang jelas, ya, kalian bisa menyerang, tapi kapanpun kami bisa menghancurkan milik kalian. Dan kalian akan menanggung akibatnya. Kalau kami menderita, kalian juga menderita. Dan mereka menyampaikan itu dengan sangat-sangat jelas. Sampai pada titik di mana sebenarnya Amerika Serikat dan Israel ingin menghentikan fase pertempuran langsung. Sekarang kita sudah masuk ke fase yang berbeda, semacam perang palsu, di mana Amerika Serikat terus melakukan pengepungan dengan harapan bisa menghancurkan Iran suatu saat nanti. Tapi di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan dan terus melanjutkan. Dari pihak Iran sendiri, mereka sekarang berusaha meningkatkan tekanan lewat Selat Hormuz
untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya, dan menambah tekanan lewat cara itu agar Amerika Serikat akhirnya juga menghentikan langkah ini. Dan dalam proses itu, Iran sebenarnya selalu terbuka untuk diplomasi setelah 40 hari pertama dari perang kinetik. Jadi intinya sekarang yang dibutuhkan adalah semacam bentuk, semacam mekanisme yang bisa benar-benar mengarah pada struktur keamanan yang tepat di Asia Barat. Dari sisi Iran, menurut saya taktiknya adalah tetap bertahan pada posisi mereka, terus bernegosiasi, dan begitu nota kesepahaman itu disetujui dan ditandatangani, bagian dari proses yang mungkin akan tercantum di dalam nota itu adalah keinginan mereka untuk membawanya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kenapa mereka ingin melakukan itu? Menurut saya alasannya sangat jelas. Karena kalau hanya berupa perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, untuk bisa menjadi perjanjian resmi, harus diratifikasi oleh Kongres. Dan peluang untuk lolos di Kongres itu sama sekali tidak ada. Tentu saja tidak. Lindsey Graham dan yang lain di sana pasti akan menolak habis-habisan, bahkan berteriak menentangnya. Dan kita tahu, AIPAC pada dasarnya sudah membeli sebagian besar orang di kedua kubu politik. Jadi, tidak ada peluang akan muncul perjanjian bilateral dari nota kesepahaman ini, sama sekali tidak. Tapi ada satu cara untuk mengakalinya, yaitu dengan langsung membawanya ke PBB. Duta Besar PBB yang duduk di sana sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada Donald Trump di Dewan Keamanan. Saya sedang bicara tentang Dewan Keamanan sekarang. 5 anggota tetap itu, semuanya duta besar di sana kan? Dan duta besar ini bertanggung jawab kepada eksekutif, kepada Trump. Kalau memang ada kesepakatan antara kubu Trump di Gedung Putih dan pihak Iran untuk benar-benar menjalankan proses ini, lalu Trump memerintahkan agar Iran atau Amerika bersama-sama mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan yang mencerminkan kesepakatan mereka. Dan rancangan itu diajukan. Kemudian Trump memerintahkan duta besarnya di PBB untuk tidak memveto, mungkin tidak harus mendukung, tapi setidaknya tidak memveto. Dan resolusi itu disetujui oleh Dewan Keamanan dan menjadi resolusi resmi. Maka resolusi itu, karena Amerika Serikat adalah anggota PBB, otomatis juga memiliki status seperti perjanjian bagi Amerika Serikat. Tapi itu bukan berarti Amerika Serikat pasti akan mematuhinya. Maksud saya begini, kita sudah melihat bagaimana Amerika Serikat memperlakukan piagam PBB secara umum, termasuk soal larangan penggunaan kekuatan dan hal-hal semacam itu. Kita juga tahu, Amerika seringkali tidak benar-benar mematuhi banyak perjanjian yang sudah dibuatnya. Tapi, dari sudut pandang Iran, mungkin itu justru dokumen terbaik yang bisa didapat. Karena dokumen seperti itu bisa memberikan sedikit kejelasan hukum, semacam dasar hukum bagi kelompok yang lebih moderat di dalam Amerika Serikat. Karena begitu ada resolusi Dewan Keamanan, dan resolusi itu punya status seperti perjanjian, secara teori hal itu juga seharusnya menjadi bagian dari cara kerja konstitusional Amerika Serikat. Nah dari situ, kelompok yang pro perdamaian bisa mencoba menggunakan dasar itu untuk menuntut siapapun atau pihak manapun di masa depan yang melanggar atau pernah melanggar perjanjian tersebut. Maksud saya, hal itu memang belum terjadi sekarang dan mungkin terdengar agak idealis, tapi justru itu intinya. Maksudnya begini, apa lagi yang bisa dilakukan? Bagaimana lagi kita bisa kembali ke suatu bentuk kesepakatan hidup bersama yang tidak bergantung pada penggunaan kekuatan terus-menerus? Dan sekali lagi, Iran juga ingin sanksi itu dicabut, kan? Mereka ingin akhirnya bisa, mungkin bukan berdagang dengan Amerika Serikat, tapi setidaknya berdagang dengan negara-negara Eropa dan negara lain yang mau bertransaksi dengan mereka tanpa langsung memicu sanksi perbankan dan bencana besar bagi siapapun yang berdagang dengan mereka. Jadi, itu akan menjadi keuntungan besar. Jadi semua hal yang mereka inginkan itu, mereka mau semuanya tertulis dalam sebuah dokumen resmi pada akhirnya.
Menurut saya, mereka ingin membawanya ke PBB karena di sanalah kemungkinan terbesar untuk menghasilkan dokumen akhir yang bukan cuma penting bagi Amerika Serikat, tapi juga bagi negara-negara lain. Dan begitu dokumen itu ada, Iran bisa menggunakannya untuk menuntut agar negara lain juga mencabut sanksi terhadap mereka. Lalu, dokumen itu bisa dipakai lagi nanti untuk melawan kelompok pro-perang di Eropa yang ingin terus menjatuhkan sanksi pada Iran. Jadi menurut saya itulah strategi mereka saat ini. Dari sisi Donald Trump, saya benar-benar bisa tahu apakah hal-hal yang dia cuitkan dan sebarkan ke publik itu punya nilai apapun untuk memahami apa sebenarnya yang mereka inginkan. Saat ini, sebagian besar tampak seperti kabut asap belaka. Saya juga tidak tahu ditujukan kepada siapa. Sekali lagi, cuitan atau gagasan tentang Abraham Accord ini, bahwa negara-negara Muslim lain juga harus bergabung dalam Abraham Accord sebagai bagian dari kesepakatan damai, jelas sesuatu yang tidak akan terjadi. Bisa jadi itu dimaksudkan untuk menenangkan Israel, bisa juga untuk menggagalkan prosesnya, atau mungkin hanya untuk membuat kita semua sibuk membicarakannya, supaya perhatian tidak tertuju pada hal lain. Jadi mungkin saya sempat tertipu oleh isu yang menyesatkan itu. Siapa yang tahu ya? Saya cuma ingin mengingatkan lagi, tidak pernah ada perjanjian damai apapun di mana pihak ketiga yang tidak terlibat harus menjadi anggota agar perjanjian itu sah atau bisa dijalankan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, piagam PBB itu dibuat dengan cara yang berbeda. Memang ada kekurangannya, tapi tetap dibuat dengan cara yang berbeda. Maksud saya, tidak ada contoh apapun yang mirip dengan apa yang sedang dibayangkan Donald Trump di sini. Jadi wajar kalau banyak yang mengira ini cuma semacam manuver lain dari Gedung Putih. Another petard from the White House are quite high. It will be very interesting one day to find out what. Akan sangat menarik suatu hari nanti untuk mengetahui apa sebenarnya yang coba dilakukan dan dicapai oleh para negosiator, tim diplomatik yang sesungguhnya. Saat ini, siapapun bisa menebak-nebak. Tapi kalau ini memang dimaksudkan dengan serius, tidak akan kemana-mana. Dan paling-paling hanya memberi Amerika Serikat sedikit waktu untuk menunda kekalahan satu hari lagi. Dan kalau ini dimaksudkan sebagai taktik terhadap Israel, kita lihat saja sejauh mana itu akan berjalan. Oh ya, saya bahkan belum membahas argumen Brian Berletic yang mengatakan bahwa secara keseluruhan, Amerika Serikat akan terus menggunakan Israel sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh kekuatan besarnya. Tapi, itu pembahasan untuk lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you very much for your time.